tapi Mbak kecil sendiri ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Untuk mahasiswa kelas A, izin ya, ada beberapa anak kelas G yang ikut kuliah di kelas A hari ini, karena besok saya berhalangan hadir. Jadi beberapa dari kelas G ada yang join ke kelas B dan ke kelas A. Kita lanjut ya teman-teman ke materi berikutnya terkait dengan pengenalan basis data. Jadi kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan basis data gitu ya. Jadi secara ringkas, setelah materi ini paling nggak kamu punya insight gitu ya terkait apa sih yang dimaksud dengan basis data. Nah, untuk detailnya terkait dengan basis data, cara penggunaannya, kemudian syntax of query-nya itu seperti apa, nanti akan secara detail kalian pelajari di semester ketiga. Oke, yang pertama ya, kita tahu ya semuanya ya bahwa data-data apapun itu pasti menggunakan yang namanya data ya. Kemudian data tersebut pun diolah. Jadi dalam sebuah organisasi atau instansi erat kaitannya dengan menggunakan data. Make sense ya. Nah, di mana data-data yang ada dalam sebuah perusahaan itu pasti akan dikelola gitu ya. Nah, kemudian kenapa sih muncul ide gitu ya bahwa pentingnya mengelola data dalam suatu organisasi? Karena yang pertama adalah kita dapat menggunakan data yang lama ini untuk memproses data yang baru. Ya, paham ya kalau ini. Misal nih, kita sedang berada dalam sebuah rumah sakit. Kita adalah pasien baru di rumah sakit tersebut gitu ya. Kemudian kita daftar sebagai pasien di rumah sakit tersebut, kemudian rekam medis kita dan data-data kita tersimpan di dalam basis datanya rumah sakit gitu ya, atau dalam tempat penyimpanan di rumah sakit. Nah, kemudian suatu ketika, misalnya beberapa bulan kemudian saya sakit lagi gitu ya. Misalnya ada pasien yang sakit lagi gitu. Kemudian dia datang ke rumah sakit, nanti rumah sakit tidak payah-payah lagi gitu kan ya untuk mendaftarkan diri kalian karena kalian sudah memiliki data di rumah sakit tersebut. Jadi pentingnya ya pengelolaan data yang pertama adalah kita dapat memanfaatkan kembali data yang lama gitu ya untuk proses selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya pengelolaan data itu karena akan mempermudah kita pada saat melakukan pencarian data, gitu ya. Ketika kita sudah punya data yang cukup besar, kalau datanya tidak dikelola dengan baik, kita akan kesulitan sekali ketika ingin mencari sesuatu. Misal kita menyimpan datanya itu nggak terstruktur, tidak terorganisir, misalnya tidak berlabel. Biasanya kan data-data itu kan tersimpan melalui pengelompokan tertentu gitu ya. Misalnya data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan abjad atau data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penyakit atau jenis poli yang dikunjungin pada hari tersebut atau dikelompokkan berdasarkan tanggal ya dan lain sebagainya. Nah, ketika pengelolaan data ini dilakukan secara baik, maka ketika kita butuhkan itu sangat apa ya? Sangat memudahkan kita, intinya sangat efektif dan efisien. Kemudian yang berikutnya, kenapa sih kita harus melakukan pengelolaan data? Itu karena ya untuk mengantisipasi adanya kehilangan ya data ya berupa dokumen atau file. Bayangkan kalau ada sebuah perusahaan ya tidak memanajemen datanya atau tidak melakukan pengelolaan datanya dengan baik, misalnya kayak apa ya? Pengacara gitu ya atau yang berkaitan dengan BPN ya terkait dengan surat-surat tanah dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka tidak memanajemen dengan baik ya data-data tersebut, maka ketika adanya kehilangan banyak sekali orang yang sangat dirugikan. Paham ya? Oleh karena itu pengelolaan data dalam suatu organisasi, instansi atau apapun itu ya, even itu dirimu sendiri gitu ya yang merupakan orang perseorangan itu pun wajib ya melakukan pengelolaan data dengan baik agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa kita minimalisir apa namanya kerugian yang dapat ditimbulkan dari hal tersebut atau ketika ada masalah kita tahu nih mitigasi resikonya apa sih yang harus kita lakukan. Nah,
Kalau kita lihat dari pengelolaan data dengan yang dikelola gitu ya dengan baik dan lain sebagainya, maka hal itu juga akan mendukung keberhasilan ya dari sebuah organisasi. Keberhasilan di sini dipandang sebagai banyak sudut pandang ya, banyak cara. Keberhasilan ini misalnya produktivitas dan efisiensi akan meningkat, gitu kan? Karena pengelolaan datanya dibuat dengan sedemikian rupa baik. Nah, kemudian kalau adanya efektivitas dan efisiensi, berarti kan itu mempengaruhi produktivitas perusahaan. Produktivitas perusahaan berarti akan sebanding dengan keuangan perusahaan. Keuangan perusahaan berarti akan juga sebanding itu ya dengan laba perusahaan akan semakin meningkat. Jadinya keuangan perusahaan itu akan menjadi sehat. Gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, kenapa akhirnya muncul nanti gitu ya, ada media-media atau ada cara-cara mengelola data karena berangkat dari hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian yang berikutnya ya, tadi kan kita udah bahas gitu ya terkait dengan kenapa kita harus melakukan pengelolaan data. Nah, sekarang sebelum data tersebut dikelola, sebelum data tersebut disimpan gitu ya, ada aplikasi khusus misalnya untuk menyimpan data-data tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan data. Definisi data di sini dengan data yang waktu kita bahas pada saat sistem informasi itu sama. Di sistem informasi ya, untuk informasinya, itu kan artinya adalah sebuah data yang dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu informasi atau sesuatu yang sangat bermanfaat gitu ya. Ya, ada kesimpulan yang sangat bermanfaat ya dari data yang dikelola tersebut. Misalnya kita punya data mahasiswa. Mahasiswa itu kan datanya ada banyak ya. Sampelnya adalah ada NPM, ya, kemudian ada nama, kemudian misalnya ada jenis kelamin ya, kemudian ada IPK. Ini adalah data ya. Nah, kalau satu-satu ya, misalnya NIM doang, core nama doang atau jenis kelamin doang ya, itu disebut dengan datum. Oke. Okay? Jadi datum itu adalah satu fakta. Tapi kalau data adalah sekumpulan datum mengenai suatu objek atau mengenai manusia atau apapun itu gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, penggaris bawahannya, data itu adalah fakta ya. Jadi sebuah fakta. Artinya data itu data real gitu ya, sesuatu yang benar nyata adanya memang seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin data, jenisnya itu ada banyak. Jadi data itu dinyatakan dengan nilai. Jadi nilai itu mindsetnya nilai itu bukan hanya angka, tapi data itu adalah sesuatu yang bernilai. Apa nilainya? Angka ya. Kemudian deretan karakter seperti string, huruf ya, dan atau juga simbol. Sebagai contoh tadi kita punya data mahasiswa yang isinya NPM, nama, jenis kelamin, IPK gitu ya. Nah, untuk NPM sama jenis kelamin itu kan dia punya nilai, di mana nilainya berupa angka. Oke, ini ya kira-kira data. Artinya yang akan kita simpan nanti ke dalam sebuah basis data, yaitu ada banyak gitu ya. Bisa juga dia berupa image ya, dia bisa juga berupa angka, bisa berupa simbol dan lain sebagainya. Jadi nggak melulu uh, hanya satu bentuk ya terkait dengan data. Nah, tadi ya, apa sih kaitannya data dengan informasi? Nah, ini seperti yang sudah kita bahas di materi sistem informasi ya, bahwa informasi adalah data yang diolah ya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Adalah sebuah data yang diolah dengan terorganisir ya untuk mendapat sebuah kesimpulan apa gitu ya. Sebagai contoh, tadi kita punya data mahasiswa, isinya ada NPM, nama, jenis kelamin, and then ada IPK gitu ya. Saya punya 150 mahasiswa angkatan 2023 gitu dengan informasi yang tadi yang ada nama, NPM, IPK dan lain sebagainya. Hanya itu adalah data. Kemudian apa sih informasi yang bisa dihasilkan dari data tersebut? Oh, berarti dari data ini nih ya, kita misalnya pakai ilmu statistik gitu ya, mencari rata-rata
mencari rata-rata mahasiswa, kemudian kita dapat informasi bahwa 90% angkatan 2023 memiliki IPK lebih dari 3. Berarti 10% mahasiswa 2023 memiliki IPK kurang dari 3. Itu adalah informasi ya. Paham ya? Jadi informasi itu apa? Didapatkan dari apa? Data yang kita olah. Entah itu pakai ilmu statistik atau pakai analisis deskriptif aja. Oke, jadi kalau kita melihat ya teman-teman ya terkait dengan apa sih informasi gitu ya, itu ada banyak sekali definisinya tergantung dari siapa sih yang mendefinisikan hal tersebut. Di sini dikatakan bahwa dalam era informasi saat ini, informasi itu menjadi sumber penting untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian informasi juga dapat mengurangi ketidakpastian dan mempermudah kita ketika mengambil sebuah keputusan. Oke, itu informasi ya. Nah, coba nih lihat ya. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian, maksudnya kebingungan gitu ya. Ketika ada informasi kita menjadi lebih jelas gitu apa sih yang harus kita lakukan berikutnya. Contoh tadi data mahasiswa yang berisi nama, NIM, NPM, sama IPK. Informasi yang diperoleh adalah sebanyak 90% mahasiswa 2023 memiliki IPK lebih dari 3. Itu informasinya. Kemudian di sini dikatakan bahwa dengan adanya informasi tersebut, oh berarti mempermudah kita mengambil keputusan. Berarti apa nih keputusannya? Oh berarti keputusannya adalah 90% anak 2023 mendapatkan beasiswa Fakultas Teknik. Gitu ya. Jadi itu keputusan yang dapat diberikan. Oke, tadi kita sudah membahas terkait dengan kenapa sih akhirnya butuh ya data itu butuh dikelola untuk apa gitu ya data itu dikelola. Tadi ada banyak teman-teman ya. Uh, Akhirnya kita tahu kenapa data tersebut butuh diolah. Nah, proses pengolahan data ini sendiri ya ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengolah data manual. Kemudian yang kedua, pengelolaan data dengan konsep file biasa, kemudian pengelolaan data dengan konsep basis data. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, pengelolaan data manual ya. Data manual kamu tahu ya, data manual itu adalah pencatatan sebuah data menggunakan kertas ya. Jadi metodenya itu masih konvensional ya, masih tradisional. Jadi contohnya dalam sebuah klinik baru gitu ya, ada klinik dokter, kemudian untuk mencatat data-data pasien, si perawatnya tersebut memiliki buku khusus rekapan pasien gitu ya, atau dia punya satu map khusus yang berisi form ya, formnya tersebut sudah berbentuk template untuk mencatat rekam medis dari setiap pasien-pasien yang ada. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa eh, kalau pengelolaan data manual itu dia kan masih menggunakan kertas-kertas, ya enggak? Nah, kertas-kertas ini kan disimpan di dalam map-map gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah punya datanya, ya kita sudah daftar di klinik tersebut. Nah, data kita nih mau diapain nih? Misal dapat record ya, record apa namanya itu rekam medis lah gitu ya. Misalnya hari ini ada pasien bernama Ana sakit mah, kemudian dikasih obatnya ini, datang jam sekian. Nah, itu adalah rekam medis untuk satu orang. Nah, satu kertas ini diapain nih? Disimpan kan biar lebih berguna. Karena kan tadi di sini dikatakan bahwa pengelolaan data itu penting banget loh. Untuk apa? Biar kita dapat menggunakan data itu kembali gitu ya. Oleh karena itulah dia disimpan. Nah, kalau pengelolaan data manual disimpannya di mana? Dalam berkas-berkas atau di dalam lemari arsip. Ya, atau dalam outner-outner ya. Kalau kalian tahu kan kita punya outner penyimpanan kan bentuknya gini kan. Misalnya seperti ini, outner penyimpanan. Oke. Nah, nanti data-data itu disimpan di dalam outner. Oke, ini datanya, dan lain sebagainya. Nah, di mana data-data ini pasti ya kalau di klinik-klinik itu dia akan mengelompokkan berdasarkan abjad pertama nama pasien. Misalnya Desti, oh berarti Desti ini dikelompokkan ke dalam pasien dengan abjad D gitu. Paham ya?
Nah, kemudian ketika sudah di owner, otomatislah data-data tersebut diletakkan ke dalam berkas atau lemari. Nah, hanya saja untuk pengelolaan data manual ini, dia kan punya kelemahan sama kelebihannya. Oke, sekarang kita diskusi dulu kelebihan. Oke, apa sih kelebihan dari pengelolaan data manual, teman-teman? Enaknya apa nih kalau kita pakai data manual? Ada yang tahu nggak? Amanda, silakan. Kita kelebihan dulu, Mas ya. Tolong sebutkan kelas apa? Kelas A, Bu. Ya, silakan. Apa kelebihannya, Amanda? Kelebihannya itu lebih aman, jadi tidak ada kecurian data. Tidak ada pencurian data. Iya, Ibu. Tidak ada pencurian data. Oke, jadi gini teman-teman, Amanda bilang nih ya, bahwa kalau kita pakai datanya manual yang notabene masih pakai kertas nih, berarti dia itu lebih aman dari sisi pencurian data. Kenapa? Karena misalnya datanya itu tidak di-share secara publik gitu ya, atau datanya itu tidak berbentuk digital, sehingga kalau memang mau nyuri, si pencuri itu harus butuh effort, benar-benar harus datang ke klinik dan ngambil berkas tersebut gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya masih kelebihan ya, Zidan. Kelasnya apa? Zidan Wali. Silakan. Saya dari kelas A, Bu. Oke, gimana? Kalau menurut Kelebihannya saya, apa? kelebihan dari pengolahan data manual itu ada hard copy-nya, Bu. Oke, good. Jadi Zidan melihat dari sudut pandang hard copy-nya gitu ya, ada atau validitas file aslinya gitu. Sehingga ketika dibutuhkan, misalnya di audit gitu ya, mana nih file aslinya? Memang sudah ada secara fisiknya, bisa kita pegang dan memang benar-benar bisa kita rasakan gitu ya. Berikutnya Rifki Hakimi. Silakan. Kelas apa? Rifki Hakimi. Rifki Hakimi dari kelas A, Bu. Oke, apa kelebihannya? Kelebihannya fleksibilitas metode manual lebih mudah beradaptasi untuk menangani berbagai tipe data, Bu. Oke, kalau si Rifki Hakim ini bilang nih, dia melihat dari sudut pandang fleksibilitas. Jadi, jika ada segala perubahan, istilahnya itu lebih ringkes dan lebih cepat gitu ya, karena kan dia konsepnya manual, bisa lebih satset tanpa harus kita harus buka misalnya komputer dulu dan lain sebagainya. Oke, berikutnya, Hilya, dari kelas apa? Silakan. Saya Hilya dari kelas kelas A, Bu. Oke, silakan Hilya. Kalau menurut saya, pengelolaan data manual itu kelebihannya itu biaya yang lebih rendah, Ibu. Jadi, eh, pengelolaan data pada awalnya itu cenderung memerlukan investasi yang lebih rendah daripada harus menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak khusus gitu, Ibu. Oke, good. Jadi, Hilya ini melihat dari sudut pandang biaya, teman-teman. Kamu tahu sendiri yang namanya konvensional, berarti kan kita nggak butuh effort buat beli media elektronik gitu ya. Berarti, cukup kamu beli kertas yang dimana harganya lebih murah gitu ya. Ya, otomatis biayanya lebih hemat dibandingkan kita harus melakukan pengadaan komputer. Oke, berikutnya ya, Razi Ibrahim. Silakan. Saya dari kelas A, Bu. Menurut saya lebih fleksibel, Oke, bisa silakan. dipakai seluruh kalangan, Bu. Jadi orang tua masih bisa Gimana, Mas? pakai. Kayak orang yang gak ngerti teknologi kan masih bisa nulis Oke, data. good. Nah, kalau Razi, ya, betul. Oke, thank you, Rezi. Jadi, teman-teman, kalau Rezi melihatnya dari sudut pandang kebermanfaatannya, gitu ya. Karena tadi dinilai bahwa metode konvensional ini kan lebih praktis, ringkas, artinya kita nggak butuh SDM yang sedemikian rupa, gitu ya, hanya untuk menggunakan ya metode ini. Nah, itu yang dari sudut pandang Rezi.
Oke, kemudian yang berikutnya Rizky Fadilah tadi ada? Ihsan Fadilah. Ihsan Fadilah ada? Ada. Ya, silakan. Apa kelebihannya? Nah, kalau menurut saya, kalau manual itu datanya masih ini sih Bu ya, bisa dicari lewat berkas yang misalnya kayak per tahun per ini ya, cuman agak ribet aja sih Bu. Kelebihannya juga sih, cuman nggak mungkin yang udah disebutin tadi sama teman-teman juga ada benarnya juga sih Bu, yang nggak gampang dicuri, terus juga tidak mempersulit orang yang buta teknologi lah gitu Bu. Cuman kalau saya sendiri masih kurang terlalu suka Bu kalau manual sih, yang kayak kertas kayak gitu, karena mau bagaimanapun juga data-data yang sebelumnya misalnya mau dicari dari zaman kapanpun itu nggak bisa tinggal langsung cari lewat yang sebelumnya sih Bu. Berkas-berkasnya kan harus dicari lebih dalam lagi sih Bu kalau dari saya pribadi. Baik, berarti Ihsan hanya melihat dari sudut pandang kekurangannya, betul. Kalau kita ngomongin kekurangan untuk metode konvensional, betul. Si konvensional ini lebih sulit dicari, artinya dari segi waktunya dia tidak fleksibel gitu ya. Ihsan dari kelas apa? Dari kelas G Bu. G. Ya. Oke, thank you ya. Berikutnya, ini siapa ya? M. Al-Fatih, silakan. Muhammad Al-Fatih, dari kelas apa? Saya dari kelas A, Bu. Oke, Menurut apa saya kelebihannya? Menurut saya kelebihan dari data manual itu tenaga manusianya yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir, Apa melatih Mas? kecepatan untuk Putus-putus? mencatat sebuah data seperti itu, Bu. Punten, di saya putus-putus. Gimana? Bisa diulangi? Menurut saya Mhm, kelebihan dari sistem data manual itu adalah meningkatkan mhm. manusia itu untuk berpikir dengan cepat, mencatat data lebih cepat, gitu, memasukkan data lebih cepat. Kemampuan dari manusia tuh Hmm. lebih cepat gitu dalam menulis, berpikir dan lain-lain. Oke, kita tampung dulu ya. Karena kalau kita lihat dari sisi kecepatan untuk pencatatan, metode yang lain itu lebih baik dibandingkan dengan metode konvensional. Misalnya kita bandingin nih, nyatet biasa dengan nyatet menggunakan laptop. Itu lebih cepat yang mana? Otomatis lebih cepat menggunakan laptop gitu ya. Kita tampung ya Mas ya. Masih ada yang mau? Silakan Ramzi, Saya Bu, Ramzi Syah sama Rifki Cak dari kelas apa? Ramzi dulu. Ramzi, saya Ramzi. Saya saya dari kelas A, Bu. Hah? Dari kelas apa? Dari kelas A. Oke, gimana Ramzi? Menurut saya kelebihan dari sistem manual itu Kelebihannya ya. kelebihannya biaya yang Mhm. dikeluarkan jadi lebih sedikit, Bu. Dan adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data itu bisa hilang. Halo, tes. Gimana Mas Ramzi? Ada suaranya nggak, Bu, saya? Halo? Belum. Ya, sekarang ada. Silakan. Ya, Ada suaranya nggak, Bu? sudah ada. Silakan lanjutkan. Tadi yang pertama kan biaya yang dikeluarkan itu sedikit ya, Bu ya, dari kalau menggunakan sistem manual. Murah ya. Terus yang Mhm. kedua, tidak adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data itu bisa hilang, Bu. Oke, good. Kalau kita bandingkan memang ya dari sisi keamanan terkait dengan virus ya, di apa namanya, konvensional itu tidak ada masalah-masalah yang seperti itu ya ketika kita menggunakan jika dibandingkan ya dengan data-data yang digital. Oke, sekarang kita ke kekurangan ya. Nah,
dari kelebihan-kelebihan tersebut pasti dia ada kekurangan gitu ya kan, nggak mungkin sesuatu itu hanya ada lebihnya aja. Nah sekarang apa sih kekurangan dari metode konvensional? Saya Bu, Saya Bu, Bentar, Bu. sebentar. Rifki Cahyo, Saya dari kelas A akan menjelaskan kekurangan data satu manual. aja ya, satu aja. Silakan. Kekurangannya adalah memakan waktu karena proses data manual melibatkan prosedur fisik dan manusia. Proses ini rata-rata memakan waktu lebih lama dibandingkan pendekatan otomatis. Oke, good. Jadi untuk kekurangannya ini Mas Rifki melihat dari sudut pandang kecepatan. Ya, meskipun ya kita itu yang membuat mesin, tapi kalau dibandingkan kecepatan menulisnya antara manusia dengan mesin, otomatis lebih cepat mesin. Tadi si Mas Rifki bilang, untuk melakukan proses pencarian data yang sangat besar, gitu ya, misalnya di pasien tersebut sudah banyak datanya. Ketika kita menggunakan metode konvensional itu akan cukup lama. Kenapa? Karena kita harus cari satu-satu, belum lagi misalnya per abjad, kemudian dalam satu abjad itu bisa saja ada ratusan pasien lagi gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah cari satu abjad dengan ratusan pasien, belum lagi masalah berikutnya adalah ada nama, misalnya ada nama pasien yang bernama sama gitu. Nah, kemudian ketika ada nama pasien bernama sama, kita harus melihat zoom lagi gitu kan untuk melihat bedanya di mana nih, alamatnya di mana. Ya, artinya tidak efektif lah ya atau tidak efisien juga ketika kita menggunakan data konvensional dibandingkan ketika kita menggunakan yang digital. Oke, sekarang masih kekurangannya Samudra. Saya Di kelas apa? Halo, Samudra? Halo, Samudra? Bu, saya izin menjawab. Siapa ini? Rizka, Bu. Bentar, ini urutan ininya dulu. Samudra ada orangnya? Oke, kita skip ya. Kita ke Rodiah dulu. Kita pilih urutan yang di sini ya. Halo Bu, Bisa. Oke, good. Jadi Rodiah melihat dari sisi ya media penyimpanan ya, kapasitas penyimpanannya. Kalau kita kalau kita menggunakan cara konvensional, artinya kita harus memang menyediakan gitu ya, menyediakan satu ruangan yang benar-benar untuk menyimpan arsip-arsip. Dibandingkan ketika kita menggunakan digital, kita nggak butuh effort untuk menyediakan satu ruangan, ya kita cuma butuh beli aja sih, beli satu misalnya chip yang bisa menyimpan, ya ukurannya sangat kecil gitu ya, tapi bisa menyimpan banyak data. Rodiah kelas apa tadi? Oke. Kemudian Bu yang saya Bu berikutnya, saya izin ngikutin urutan menjawab. yang di sini teman-teman ya. Oke, silakan Samudra. Menurut saya Kekurangan ya. kekurangannya adalah kesulitan dalam menyetir dan menemukan data Bu. Kesulitan Mena- dalam menyortir dan menemukan data bukan manual sih Bu. Jadi agak susah memilih gitu Bu. Data yang ingin kita cari. Oke, oke. Betul ya. Samudra kelas apa, H atau G? Saya kelas A Bu. Baik. Masih kekurangan ya, kita ke Fircan. Izin jawab, Bu. Fircan kelas apa dan kekurangannya apa? Ya. Dari kelas A, Bu, untuk kekurangan dari pengolahan data manual membutuhkan waktu yang lama, Bu. Jadi kalau misalnya kita nyari-nyari datanya di dalam lemari arsip gitu kan butuh waktu yang lama, Bu. Apalagi kalau misalnya rumah sakit sudah besar gitu, Bu, sesuai abjadnya. Oke. Jadi ya, sama ya, terkait dengan kecepatan dalam pengambilan data. Kemudian yang berikutnya kita ke Trianggoro, Budi.
Ya Bu, izin menjawab Bu. Ya, Kalau menurut saya kelas itu kelas apa? Kelas apa, Dek? saya kelas A Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya kekurangan penyimpanan data manual itu datanya itu rentan mengalami kerusakan Bu. Misal di suatu Oke, puskesmas oke, ada very good. data-data pasiennya, Mm-mm. nah, lalu terjadi banjir bandang, kan datanya itu rusak Bu ke bawah air. Nah jadi Mm, begitu Bu kekurangannya. mm-mm. Oke, betul ya teman-teman ya, bahwa yang namanya konvensional, apalagi pakai kertas, ya barangnya fisik, kertas tipis itu sangat rentan sekali terhadap kerusakan dan bencana alam ya. Misalnya kebakaran, dimakan rayap, serangga gitu ya. Belum lagi misalnya tintanya lama-lama luntur gitu ya dan lain sebagainya. Jadi gitulah kekurangan dari si metode konvensional. Nah sekarang kita tahu nih bahwa sebetulnya metode konvensional ini enak loh gitu kan. Kita nggak butuh banyak effort buat beli barang ya. Cuman kayaknya kalau dari yang kalian katakan tadi, kita tahu bahwa metode konvensional ini lebih banyak kekurangannya dibandingkan dengan metode yang digital gitu ya. Nah, oleh karena itu akhirnya ya orang-orang lama itu munculkan ide baru bahwa wah gimana ya untuk meningkatkan kepuasan manusia, akhirnya muncul lagi tuh konsep penggunaan file biasa. Nah, konsep penggunaan file biasa ini secara nggak langsung kalian pun sudah sering melakukannya gitu ya. Nah, konsep file biasa ini seperti yang kalian lakukan di sistem komputer maupun di handphone kalian gitu ya. Sekarang saya mau kasih lihat terkait dengan penyimpanan file biasa. Ada tidak? Oke, sebentar ya, izin sebentar. Baik, kita lanjut ya. Nah, terkait dengan konsep penyimpanan file biasa, tadi saya katakan bahwa kalian tuh secara nggak langsung sudah sering menggunakannya. Kamu tahu ya, kita kan punya directory gitu ya. Nah, ini yang dinamakan konsep penyimpanan file biasa. Kita sudah menggunakan sistem komputer, kemudian directory ini ya ada misalnya ada C, D, E gitu ya. Nah, kemudian dari setiap directory ini ada banyak apa namanya folder-foldernya. Nah, folder-folder inilah yang dimaksudkan dengan konsep penyimpanan file biasa seperti itu. Nah, di sini dikatakan ya bahwa konsep penyimpanan file biasa itu banyak sekali digunakan, make sense ya, karena ya kita kan menyimpan apapun pasti menggunakan penyimpanan file biasa gitu kan ya. Atau kamu punya storage di handphone gitu kan, punya internal memory, punya external memory, pasti kamu pun menyimpannya di situ. Nah, kemudian konsep file biasa ini data dimuat di dalam file yang terpisah dan disimpan di dalam media elektronik. Ya. Jadi maksudnya data-data itu disimpan ke dalam suatu file yang terpisah lah gitu ya. Nah, kemudian setiap aplikasi pemrosesan data mempunyai input dan output tersendiri untuk mengakses informasi. Contohnya misal kita menggunakan aplikasi penyimpanan OneDrive atau Google Drive gitu ya. Jadi untuk penyimpanan konsep file biasa tuh nggak melulu seperti contoh yang saya kasih tadi. Intinya konsep penyimpanan file biasa itu bisa pakai apapun gitu ya selama dia menyimpan data. Contoh tadi Google Drive, ya kan berarti ada satu aplikasi khusus yang memang digunakan untuk memproses dan menyimpan data di mana untuk melakukan input dan outputnya tersebut kita harus menggunakan aplikasinya gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ya konsep penyimpanan file biasa ini ada? Karena yang namanya manusia itu kan dia nggak pernah puas gitu ya. Arti nggak pernah puas itu bukan berarti serakah ya. Manusia itu kan pasti
sangat ya idealisnya ya, normalnya manusia itu menginginkan kesempurnaan. Artinya ketika dia mendapatkan permasalahan, pasti manusia itu secara naluri ingin memperbaiki gitu. Kira-kira apa ya yang bisa saya maksimalkan untuk mengurangi atau untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada pada misalnya penyimpanan konvensional. Makalah muncul konsep penyimpanan file biasa. Nah, meskipun ya teman-teman ya, sudah ada nih konsep penyimpanan file biasa gitu ya. Kayak misalnya ya banyak di aplikasi tertentu atau di direktori kita sendiri gitu ya. Pasti kan kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan, oke, dan kekurangan. Sekarang saya mau tanya kelebihan. Apa sih kelebihan dari konsep file biasa? Silakan. Oke, kalau dari sini kita ke Khairul Cahyadi. Silakan. Kelebihan ya. Ya, Bu. Kelas apa Saya deh? dari kelas A, Bu. Oke, apa Kalau contohnya? kelas A. Kelebihan ya. Kalau menurut saya kelebihan konsep file biasa itu mudah digunakan, Bu, karena secara tidak langsung kita menggunakannya tiap hari. Oke, berarti kalau saya lihat ya, Mas Khairul ini bilang bahwa kelebihan dari penggunaan konsep file biasa itu lebih mudah digunakan, gitu ya, lebih simple lah dibandingkan dengan misalnya metode yang lain. Oke, kemudian yang berikutnya kita ke tadi udah, Firsan udah. Irma, Pak Pahan, silakan. Kelas apa? Kelas G, Bu. G, silakan Irma. Kelebihannya itu eh lebih hemat ruang, Bu. Jadi cuma dengan satu komputer aja udah bisa mencakup semua file. Oke. Kalau kita, si Irma kan bilang ya teman-teman ya bahwa apa ya? Kalau kita ngomongin dari sisi biaya ya sebetulnya ya kita revisi. Metode konvensional itu lebih murah dibandingkan dengan konsep penyimpanan digitalisasi atau konsep penyimpanan file biasa ini. Kenapa? Karena kalau penyimpanan tradisional kan kita nggak butuh effort untuk mengeluarkan uang membeli ya sebuah komputer atau sebuah laptop gitu ya. Cuman kalau si siapa Irma ini bilang dengan satu komputer kita bisa menyimpan semua data ya. Itu kayaknya bukan ke biaya, tapi lebih kepada kapasitas penyimpanan gitu ya. Saya anggap itu kelebihannya ya, dilihat dari kapasitas penyimpanan. Oke, berikutnya kita ke Shoba Ismaun. Kelas apa ini? Shoba Ismaun. Kelas A, Bu. Halo? Ya. Kelas A. Oke, silakan. Kelebihannya itu tidak Apa memerlukan kelebihannya? koneksi internet atau perangkat elektronik, Bu. Apa? Tidak memerlukan koneksi internet atau Sorry, terputus. Apa kelebihannya? Bisa diulangi? tidak memerlukan koneksi internet. Tidak memerlukan koneksi internet atau perangkat khusus. Ya. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang apa dulu nih, kalau dia aplikasinya standalone gitu ya, ya bisa aja kelebihannya kita nggak butuh internet, gitu. Itu karena kan konsep penyimpanan standalone. Tapi kalau penggunaan konsep file biasa dan dia ingin sharing file gitu ya, ya kita tetap harus butuh ya. Oke, berarti belum pas ya. Oke, silakan yang berikutnya Raka Abira dari kelas A, Bu. apa? Oke, silakan. Jadi Kelebihannya. File biasa itu konsep biasa, mudah dipahami dan familiar bagi banyak orang, Bu. Jadi lebih terkoneksi kalau itu, Bu. Ke organisasi lah. Baik, mungkin saya ringkaskan ya bahwa Raka melihat kelebihannya itu dari sisi sharingnya.
ketika kita menggunakan konsep file konvensional ya untuk melakukan sharing data itu kan butuh effort yang lebih. Tapi ketika kita sudah menggunakan file digitalisasi untuk melakukan sharing itu akan lebih mudah gitu ya. Oke, satu lagi deh, kita ke Zidan. Zidan Wali. Bentar, sorry. Jangan Zidan. Zidan tadi udah ya. Kita ke Abiu Muflih. Silakan Abiu, kelas apa? Saya dari kelas A, Bu. Ya, masih kelebihan ya. Kelebihannya itu dapat diakses di mana saja, Bu. Melalui perangkat elektronik manapun, seperti HP. Dapat diakses dari mana saja. Iya, Bu. Oke, dapat diakses dari mana saja. Tapi kan ini tidak kita hosting ya. Belum tepat ya Mas ya. Kecuali konsep penyimpanan file biasanya itu yang sudah terkoneksi, ya, yang sudah terhosting, ya berarti bisa saja bisa diakses dari mana saja. Oke, Bu. Ini, Bu, ada satu lagi Oke, boleh contohnya nggak, Bu? apa? Boleh apa? Membuka peluang kerja baru, Bu. Oke, terkait Untuk pemrosesan mesin gitu, Bu. baik, saya tambahin ya. Jadi Abiu melihat ya kelebihan si konsep penyimpanan file biasa ini dari sisi SDM. Kalian kan tahu nih untuk menggunakan komputer itu kan gak semua orang paham dibandingkan dengan metode konvensional. Tadi kan temannya udah bilang tuh kalau metode konvensional kan siapa aja bisa pakai gitu ya, entah itu nenek-nenek gitu ya, atau orang yang tua gitu ya, atau orang yang gak ngerti komputer pun bisa pakai gitu kalau cara yang konvensional. Tapi kalau media penyimpanannya itu sudah terdigitalisasi gitu ya, artinya kita memang butuh orang yang tidak gaptek lah gitu istilahnya untuk bisa mengakses si konsep penyimpanan file biasa ini. Jadi Abiu melihat dari sudut pandang SDM bahwa ada SDM khusus loh yang dipakai gitu ya agar si agar si konsep penyimpanan medianya ini dapat digunakan. Oke, itu masih kelebihan ya. Sekarang saya mau ke kekurangannya. Dari beberapa kelebihan ini pasti banyak kekurangan ya. Nah, sekarang kita kekurangannya. Oke, lanjutnya ke Revalina Adelia. Saya dari kelas PTIA, Bu. Oke, silakan. Kelemahannya itu mudah terjadi duplikasi data, Bu. Oke, contohnya seperti apa? Kayak apa? Kalau file biasa kan kayak lebih Duplikasinya contohnya gimana? Halo, gimana? kayak mudah buat di foto gitu loh, Bu. Oke, saya tambahin ya. Suara saya putus-putus atau tidak nih, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti yang putus-putus tadi Revalina ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Saya tambahin ya, bahwa Revalina melihat kekurangannya itu dari sudut pandang data yang redundan. Ya, data redundan itu maksudnya datanya itu double. Kalian secara nggak sadar ya, pasti pernah melakukan hal tersebut. Misal kamu punya satu file di suatu folder, tapi file tersebut juga ada di folder yang lain. Pernah nggak? Misal Pernah. kamu pernah ya, pasti kan kamu misalnya ada tugas nih, sudah buat folder, besoknya kamu download lagi file tersebut karena lupa misalnya nyimpennya di mana gitu kan. Kamu save lagi lah dalam folder yang lain. Artinya, meskipun sudah terdigitalisasi ya, untuk data yang redundant ini juga rentan. Even itu datanya konvensional maupun yang konsep penyimpanan file biasa ini juga ya sangat rentan dengan data yang redundan ya. Karena kenapa? Tidak ada notifikasi baik itu metode konvensional maupun data penyimpanan file biasa. Misalnya yang di tradisional tadi gitu ya. Kita sudah daftar nih di klinik tersebut gitu ya, sudah daftar dengan
perawat A gitu. Beberapa minggu kemudian kita ke sana lagi, perawatannya misalnya lagi cuti, kita ke perawat B, masih ke sorry, si perawat B ini nih nggak ketemu datanya kita, otomatis dia mencatat baru gitu kan ya. Karena mungkin saja si perawat A ini teledor gitu, nyimpen datanya itu di mana. Artinya terjadinya pencatatan yang double gitu ya. Nah, sama halnya dengan penyimpanan konsep file biasa. Ketika saya nge-backup gitu ya, nge-backup file dari handphone, itu kan misalnya isinya foto. Kadang juga beberapa foto yang lama itu masih ada di handphone gitu kan. Jadi ketika saya backup lagi di bulan berikutnya, foto yang lama juga ikut ke copy lagi gitu. Nah, itu yang disebut dengan data yang redundan ya. Karena untuk dua media pengelolaan data ini tidak ada sifat yang namanya warning untuk data yang redundan. Kita berikutnya ke bentar ya. Rifki Cahya tadi sudah ya, kita ke Sonia dulu. Sonia Deborah, silakan. Kekurangan ya. Dari Halo, kelas apa? oh ya, saya Sonia dari kelas PTIA. Halo, Sonia Deborah. Halo, suara saya ada, Bu? Ya, ada. Dari kelas apa? Saya dari kelas A, Bu. Oke. Apa itunya? Kalau Kekurangannya? kalau menurut saya sih, kayaknya nggak bakal semua orang paham digitalisasi gitu, Bu. Jadi kayak untuk bisa mengerti langsung dalam konsep file biasa itu kayak butuh training dulu atau mungkin butuh pemahaman lebih dalam dulu, terutama buat mereka yang di luar generasi kita gitu, Bu. Di luar generasi kita. Oke. Kamu baby boomers ya. Oke, saya ringkas ya bahwa Sonia melihat kekurangannya itu dari sudut pandang SDM. Artinya, ketika kita ingin menggunakan ya konsep pengelolaan data secara digital, di mana konsep penyimpanannya ini menggunakan konsep file biasa, harus ada SDM khusus gitu ya, yang agar bisa mengoperasikannya. Oke, kemudian yang berikutnya kita ke Raka tadi sebelumnya. Raka udah. M. Akbar sudah belum? Belum, Bu. Oke, belum. Silakan. M. Akbar Ramadan ya, silakan. Iya, Bu. Kelas apa? Saya kelas A, Bu. Menurut saya kekurangan silakan. dari konsep file biasa tuh berada di ukuran filenya, Bu. Maksudnya gimana? Berada di ukuran filenya? Ya, kekurangannya tuh di ukuran berkas filenya, Bu. Karena ada beberapa jenis file seperti contohnya video yang berkualitas tinggi tuh, Bu. Nah, itu menghasilkan ukuran yang sangat besar, Bu. Dan itu dapat menjadi masalah dalam penyimpanan file, Bu. Oke. Berarti terkait dengan ukuran filenya sendiri gitu ya. Bisa besar tergantung dari apa yang disimpan. Misal kita punya satu file Word isinya foto semua, ya meskipun file Word tersebut istilahnya itu isinya nggak yang penting-penting amat, tapi ketika isinya foto semua bisa menyebabkan lonjakan ukuran file Word-nya itu semakin besar. Oke, bisa. Berikutnya, bentar. Muhammad Dafa Fahlevi. Kekurangannya dari kelas apa? Dafa Fahlevi. Halo, Dafa Fahlevi. M. Dafa Fahlevi, tidurkah? Yang nggak jawab saya masukin ke waiting room ya. Oke, kita kembali ke Amanda. Silakan, kekurangannya apa? Kekurangannya sulit untuk mengirim data yang besar, Bu. Sulit untuk mengirim data yang besar. Oke. Ya, terkait dengan sharing ya, meskipun ya, kalau kita lihat tadi kelebihannya mudah untuk melakukan sharingan
sharing data gitu ya dibandingkan kalau yang konvensional. Karena kan kalau yang digital kan tinggal klik-klik gitu ya. Cuman effortnya adalah kalau data yang besar kita butuh waktu lagi ternyata gitu ya. Misalnya untuk mengkompres atau untuk memindahkannya kemana biar data tersebut bisa transfer dengan baik. Oke. Rifki Hakimi berikutnya mau nambahin lagi kekurangannya? Iya Bu, kalau menurut saya ya, kalau Mhm. kita tidak berhati-hati dalam menyimpan data dengan menggunakan konsep file biasa ini, maka data-data yang kita simpan tersebut mudah terjangkit virus gitu Bu. Oke, good. Rifki melihat dari konsep keamanannya teman-teman ya. Jadi kalau yang konvensional itu lebih rentan terhadap bencana gitu ya, gitu, alam gitu ya, kemudian serang dan lain sebagainya. Ternyata ketika data tersebut kita digitalisasi, itu juga nggak menutup kemungkinan ada hal-hal buruk yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, kalau di file digital, berarti kan kemungkinan yang terburuk adalah file-file tersebut bisa terkena virus. Effortnya adalah kalau kita tidak membackup data tersebut dengan baik, ya udah habis aja gitu, tidak ada bekasnya gitu ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya teman-teman. Terima kasih banget hampir semuanya ya ini ikut berpartisipasi. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Nah, kalian tahu sendiri ya kan, kalian juga udah dengar ya bahwa dengan penyimpanan konsep file biasa meskipun dia sudah terdigitalisasi gitu ya, sudah terkomputerisasi, ternyata banyak juga masih gitu ya kekurangannya. Nah, ini kalau kita simpulkan ya adanya separation data, adanya duplikasi data, dan duplikasi data ini menyebabkan adanya inkonsistensi data. Nah, lagi-lagi gitu ya, manusia itu pengen mendapatkan kesempurnaan. Oleh karena itu, akhirnya ya, kenapa sih munculnya basis data? Itu karena dua hal ini terjadi, gitu ya. Karena pengelolaan data manual dan adanya konsep penyimpanan file biasa ini yang ternyata dianggap belum optimal sama manusia, akhirnya mereka sempurnakan di basis data ya, konsep basis data. Oke, nah sekarang kalau kita lihat ya, basis data ini adalah ya berisi sekumpulan informasi yang bermanfaat yang diatur, yang diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Oke, jadi ada sebuah informasi yang bermanfaat yang diatur, maksudnya diolah gitu ya, dalam sebuah sintaks khusus. Kalau kita di Alpro ya, kalau ngoding itu kan disebutnya dengan sintaks ya, tapi kalau di basis data teman-teman ya, sintaks itu disebut dengan query. Jadi jangan lupa lah gitu ya, jangan nggak tahu gitu. Apa sih query-nya gitu ya. Jadi kalau disebut query itu adalah sintaksnya dalam basis data. Nah, kemudian kalau kita melihat definisi basis data yang lain ya, di sini kita bisa lihat bahwa dia adalah sistem berkas terpadu yang dirancang terutama untuk meminimalkan pengulangan data. Oh, ternyata ya kekurangan dari si penyimpanan file konvensional dengan penyimpanan konsep file biasa gitu ya, itu disempurnakan di konsep basis data ini. Kenapa? Kata temannya tadi ada otomatisasi gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan konsep basis data, data-data yang redundant tersebut akan otomatis tidak masuk ke dalam sistem ketika sudah ada data tersebut di dalam sistem. Paham ya? Misal nih, kita punya akun media sosial gitu ya. Username kita kan menggunakan email gitu ya. Nah, ketika ada orang lain yang ingin mendaftar menggunakan email kamu gitu ya, orang tersebut tidak akan bisa mendaftar lagi. Kenapa? Karena satu orang itu dianggap ID-nya, ya, tanda pengenalnya itu adalah email. Jadi kalau mau mendaftar ya pakai email yang lain, gitu ya. Nah, itu yang dicontohkan dengan meminimalkan pengulangan data. Jadi otomatisasi penolakan redundannya itu di situ. Ya, kalau sudah ada data yang masuk atau kalau ketika datanya tersebut sudah ada di dalam sistem, kemudian mau mendaftar lagi dengan informasi yang sama, maka sistemnya akan menolak. Nah, ini adalah konsep dari basis data. Nah, sekarang saya mau kasih contoh ke kalian ya terkait dengan basis data.
Kita lihat contohnya secara langsung. Jadi sekarang teman-teman akan punya insight dulu nih ya. Jadi punya wawasan dulu. Apa sih basis data yang realnya itu gitu ya. Nanti di semester 3 baru tuh kamu implementasiin banget query-nya kayak gimana gitu ya. Kemudian detail basis datanya itu seperti apa. Nah itu nanti di semester 3. Di pelajaran Bu Desti ini kita masih kulit-kulitnya aja. Oke, saya izin panggil laboran dulu ya untuk join ke kelas ini dan untuk menunjukkan apa namanya, menunjukkan contoh dari base data. Tunggu ya. Recording stopped. Oke, monitor. Mas laboran apa sudah masuk? Jadi teman-teman kita mau ngelihat ya basis data realnya itu seperti apa. Tunggu Mas laborannya masuk ya. Tes, Mas laboran sudah masuk? Oke. Mas laboran sudah masuk? Sudah Ibu, cuma yang komputer satu lagi update Bu, Zoom. Gimana? Menunggu komputer yang satu Bu. Ini kan saya pakai 2 komputer. Yang satu Oh, soalnya ada yang bisa share samping. screen? Iya Pak. Iya Bu, di komputer satunya. Nah ini udah join Bu. Oke. Nanti boleh langsung share screen ya, Mas? Baik Ibu. Oke. Recording in progress. Oke, teman-teman semua boleh lihat ya di sini. Nah, jadi ya, tadi kan kita udah bahas ya untuk pengelolaan
kenapa sih kita perlu melakukan pengelolaan data ya? Nah, untuk melakukan pengelolaan data kan erat kaitannya dengan proses penyimpanan data. Tadi untuk menyimpan data itu ada 3 jenis ya, bisa menggunakan metode konvensional, bisa menggunakan penyimpanan konsep file biasa, atau yang terakhir adalah menggunakan DBMS sebagai media penyimpanan. Apa sih DBMS? DBMS itu adalah database management system ya. Nah, database management system berarti sistem manajemen basis data atau pengelolaan data. Fungsinya apa? Dia adalah software yang kita pakai untuk menyimpan data dan mengelola data. Mengelola itu luas, teman-teman. Ya, mengelola itu ada konsepnya CRUD. CRUD. Ya, anak IT harus tahu apa itu. C-nya itu adalah create. Jadi, you bisa menambah data ke dalam sistem. Itu create ya, menambah ya. Kemudian kalau R di sini adalah read. Read itu kan artinya membaca. Membaca itu berarti identik dengan cuma bisa melihat aja. Jadi kita cuma bisa sekedar view aja dari sebuah tampilan. Kemudian kalau U ini adalah update ya. Update ini maksudnya direpresentasikan kita itu bisa memanipulasi data loh. Artinya kita bisa melakukan edit data. Yaitu adalah update. Dan yang terakhir adalah delete. Delete ini artinya adalah hapus. Ya, jadi konsep pengelolaan ya dalam basis data itu ada CRUD. Nah, untuk aplikasi ya basis datanya sendiri itu kan ada banyak teman-teman ya, bisa pakai Oracle, bisa pakai SQL Server atau bisa pakai MySQL ya. Nah, untuk contoh sekarang itu adalah query-nya kita pakai MySQL, di mana aplikasinya itu kita pakai Apache XMPP ya untuk membantu kita mengaktifkan database-nya. Oke, untuk Oracle ya, tadi kan saya bilang ya, ada Oracle. Oracle itu DBMS-nya berbayar, mahal. Tapi memang fitur-fiturnya lebih bagus kalau dibandingkan dengan SQL Server sama MySQL gitu ya. Nah, biasanya yang pakai Oracle ini adalah perusahaan-perusahaan yang cukup besar gitu ya. Kemudian ada lagi SQL Server, secara query dia hampir sama, cuma sedikit aja gitu ya, berbedanya dengan MySQL. Nah, untuk menjalankannya teman-teman kita punya konfigurasi khusus gitu ya. Nah, boleh dimulai Mas Wahyu. Jadi untuk mulainya kita bisa start dulu Apache-nya gitu ya, agar database-nya jalan. Nah, kemudian ketika ini sudah kita aktifkan, kita baru bisa ke web browser-nya. Kita buka localhost-nya. Oke. Jadi localhost ini kayak dashboard utamanya gitu ya. Kemudian kita bisa ke phpMyAdmin. Jadi ke menu phpMyAdmin ini ya ceritanya kita akan melihat di dalam DBMS ini ya, dia kan jadi satu utuh ya, satu payung utuh. Nah, dari DBMS ini ada database apa aja sih gitu ya. Coba dibuka, Mas. Baik. Nah, teman-teman bisa dilihat di navigasi di sebelah kiri ya. Navigasi sebelah kiri ini ada kumpulan-kumpulan database ya. Ada yang di sini Mas Wahyu, ini kan filenya Mas Wahyu ya, Mas laborat kita. Dia punya database CS dia, kemudian dia punya database information schema dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nama database. Nah, setiap database ini direpresentasikan kalau di konsep penyimpanan file biasa itu kita punya data nih, data ini nih mau dikelompokkan ke dalam apa? Jadi kayak nama besarnya kalau database gitu ya. Contoh kayak di perbankan. Dalam perbankan mungkin aja dia bisa menggunakan banyak database gitu ya. Atau kita asumsikan perbankan itu punya satu database, artinya database perbankan gitu, atau database Bank Mandiri misalnya kayak gitu. Nah, nanti dalam satu database itu punya banyak data ya, punya banyak data-data yang direpresentasikan kalau di sini dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, nanti di dalam Bank Mandiri itu kira-kira menyimpan data apa aja? Ada data nasabah gitu kan ya. Kemudian ada data transaksi nabung harian. Kemudian misalnya ada data KPR, ada data tentang haji, kemudian ada data tentang KTA ya, kredit pengampunan dan lain-lain. Nah, itu namanya data. Nah, setiap data ini dikelompokkan menjadi satu ya di dalam satu wadah yang disebut dengan database. Nah, Mas Wahyu boleh lihat contoh CS dia.
Nah, singkat cerita ya teman-teman, Mas Wahyu ini punya database CS Dia. Nah, jadi database CS Dia ini Mas Wahyu buat, ya terserah dia ya, artinya terserah kamu juga gitu ya dalam menamakan sebuah database. Tapi sarannya adalah ketika membuat sebuah database harus bisa merefleksikan apa data yang ada di dalam ini. Jadi nama umumnya itu apa dari data-data ini. Kayak tadi kita ngomongin database perbankan. Nah, itu database perbankan. Nah, isi dalamnya apa nih? Yang merepresentasikan, yang merefleksikan bahwa ini loh adalah data tentang perbankan. Oh, berarti nanti di dalamnya itu ada data nasabah gitu ya. Tadi ada data tentang tabungan dan lain sebagainya. Nah, di sini Mas Wahyu udah kasih lihat ke kita ya bahwa di dalam database CS dia kasih nama database-nya ini, kita punya 11 table, artinya kita punya 11 data ya. Artinya tabel. Jadi data itu direpresentasikan sini dalam bentuk tabel gitu ya. Nah, dalam setiap tabel ini punya informasinya lagi. Misalnya di data peneliti, Mas. Oke, Mas Wahyu boleh minta buka tabel peneliti? Oke, nah teman-teman bisa lihat ya. Mas Wahyu sudah kasih lihat ke kita sedang berada di database CS dia, kemudian kita sedang melihat data yang ada di tabel peneliti. Nah, ini adalah data yang ada di tabel peneliti. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ini secara struktur dia punya 19 datum ya. Oke, kita punya 19 datum. So, kalau 1 sampai 19 ini disebut dengan data ya. Data tentang apa ini? Yaitu data tentang peneliti. Recording stopped. Ada itu. Sebentar ya. Recording in progress. Oke, sorry terputus ya. Tadi saya sudah menjelaskan sampai mana teman-teman? Halo, suara saya terdengar? 1 sampai 19 itu data, Ibu. Oh, oke, good. Bentar ya. Saya nggak lift, tapi terlempar. Koneksinya jelek. Itu tadi harusnya Mas Wahyu yang jelasin ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi ya, kan kalian tahu ya bahwa satu nilai ini kan disebut dengan field ya, field yang ada dalam sebuah tabel. Itu disebut dengan datum. Tapi kalau kita gabungkan dia 1 sampai 19 itu disebut dengan data. Nah, setiap data ini kan berisi informasi. Jadi singkat cerita, tadi kan kita sudah ngebahas tentang basis data. Jadi apa sih bedanya gitu ya basis data ini dibandingkan dengan konsep tadi kan dikatakan bahwa dia benar-benar akan meminimalisir yang namanya redundant. Kalau kamu lihat di sini ya, misalnya ID peneliti ada gambar kunci. Recording stopped. Oke. Jadi Recording di in sini kalau progress. kalian lihat di ID peneliti itu kan ada gambar kunci ya. Nah, kunci inilah yang menyebabkan penolakan. Jadi ketika ada seseorang masuk dengan ID yang sama, ya,
ingin menginputkan data yang lain, gitu ya, dia tidak akan bisa di-save ke dalam database. Nah, nanti kalian akan belajar yang namanya ada key ya, key itu kunci ya. Akan belajar yang namanya primary key, foreign key, dan lain sebagainya. Nanti detailnya ada di basis data. Nah, singkat cerita, kenapa adanya key atau kenapa adanya kunci, yaitu untuk meminimalisir data redundant tadi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi yang disimpan di dalam base data gini loh, enak banget gitu kan. Tadi kan dikatakan bahwa dengan menggunakan konsep penyimpanan basis data ini sangat lebih terstruktur dibandingkan dengan konsep penyimpanan file biasa. Kemudian kalau kita mau cari apa-apa gampang, di sini sudah banyak menu, tinggal klik-klik-klik gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya dikatakan juga nih bahwa untuk menggunakan konsep penyimpanan dengan basis data ini, kita harus apa ya? Ada instruksi khusus. Tadi kan di PDF-nya dikatakan ya bahwa diorganisasikan ke dalam tata cara yang khusus. Diorganisasikan tuh maksudnya diatur ya, ada cara-cara khususnya. Ketika kamu mau CRUD-nya tadi ya, create, read, update, and delete, itu ada query khusus yang dipakai. Oke, sekarang Mas Wahyu boleh simulasi untuk menampilkan data peneliti, menampilkan semua data peneliti ya dari tabel peneliti. Nah, ini yang namanya query, teman-teman ya. Ingat tadi dia tuh kayak sintak gitu ya. Tapi kan kalau di database disebutnya query. Nah, ceritanya kita ingin menampilkan semua nama peneliti yang ada di tabel peneliti. Berarti select nama from peneliti. From itu maksudnya dari tabel peneliti gitu ya. Tabelnya nggak usah disebut lagi karena kita otomatis sudah tahu nih bahwa yang sub kedua ini adalah table. Oke, jadi untuk menampilkan sesuatu, untuk insert sesuatu gitu ya, atau untuk nge-delete sesuatu, ada perlakuan khusus. Maksud perlakuan khususnya di sini adalah ada query khusus yang akan kita gunakan. Nah, tadi Mas Wahyu sudah mencontohkan ya bahwa kita punya query select nama from peneliti ya, langsung keluar nih namanya ini. Jadi enaknya kalau kita pakai database teman-teman ya, apalagi misalnya kamu jualan, kamu pakai database. Kamu pengen tahu nih berapa sih keuntungan saya saat ini atau berapa sih keuntungan saya dibandingkan dengan misalnya 2 minggu yang lalu, kita bisa pakai query. Jadi seenak itu gitu ya ketika kita sudah menggunakan pengelolaan datanya menggunakan basis data, terlebih lagi basis datanya menggunakan DBMS. Nah, dari query ini diketahui nih teman-teman bahwa ya, oh ternyata penelitinya itu cuma ada dua loh gitu ya. Karena memang di data di sini Mas Wahyu baru input 2 data peneliti. Dipaham ya? Jadi enaknya basis data ini dibandingkan kita menggunakan konsep penyimpanan file biasa, jelas ya kalian bisa lihat di sini. Di sini ada banyak menu-menunya gitu ya dan lain sebagainya. Nah, enaknya lagi teman-teman di sini kamu bisa ekspor dan impor. Oke. Jadi, ini kan adalah tabel nih ya. Ini adalah tabel nih. Nah, untuk memasukkan data-data yang ada dalam tabel, ya kita bisa aja ngetik di sini gitu ya atau menggunakan query itu bisa. Atau enaknya lagi kamu pakai import. Import ini biasanya ada template khusus ya Excel, tapi formatnya .csv biasanya kayak gitu. Nah, dari format itu ya kamu tinggal ngisi data aja. Kemudian kamu import ya, kamu import datanya ya. Kemudian ketika import nanti data-data tersebut kalau sudah sesuai dengan struktur dari tabelnya, dia akan langsung otomatis masuk ke dalam tabel yang kamu tuju. Karena kan nanti importnya nih tergantung nih mau dimasukkan kemana gitu ya. Jadi maksudnya adalah ya lebih ringkas, apalagi misalnya kita punya data penjualan yang cukup besar. Kan nggak mungkin lah kita mau masukin satu-satu kan. Better kalau misalnya data penjualan dari misalnya Hypermart itu kan langsung otomatis ke record. Nanti recordnya misal ya dapat file Excel, nanti tinggal diimport. Ya udah langsung masuk sini tanpa kita harus inputin lagi satu-satu.
Tapi kalian lihat juga nih bahwa meskipun kita pakai DBMS nih, gitu ya, ada juga loh kekurangannya. Nah, sekarang kita bahas lagi kekurangan dan kelebihannya ya. Sampai sini dulu sebelum kita bahas kekurangan kelebihan, ada pertanyaan tidak? Halo? Sebelum kita lanjut ke kekurangan dan kelebihan, apakah ada pertanyaan dulu di DBMS yang ini? Karena Mas laborannya mau off dulu. Silakan. Tidak ada, Bu. Baik. Mas Wahyu, terima kasih. Mas Sidik, terima kasih. Sama-sama Iya, Ibu. Bu, sama-sama. Ya, boleh lift ya, Mas. Ya Ibu. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Baik, nah sekarang yang tadi ya adalah kumpulan data yang tersusun dan berintegrasi dan memenuhi keperluan pengguna yang berbagi informasi untuk berbagai tujuan. Oke, sekarang kita bahas ya kekurangan dan kelebihan lagi untuk konsep basis data DBMS-nya ini. Oke, silakan kelebihannya. Pilih dulu. Iya, Ibu. Untuk Silakan. untuk kelebihannya sendiri, DBMS kan menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah gitu, Bu. Jadi ketika yang masuk bukan yang punyanya, itu tidak akan bisa mengakses data tersebut gitu. Oke, good. Menggunakan DBMS, orang yang tidak memiliki otoritas tidak boleh masuk ke dalam sistemnya. Oke, tes, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Oke, Bu. saya tadi ganti koneksi. Jadi saya ulangin ya, pernyataan Helia, dia melihat dari sudut pandang otoritas. Jadi orang yang tidak memiliki autentikasi tertentu tidak akan diizinkan masuk ke dalam sistem. Yang berikutnya, Firchan, silakan. Baik, Bu. Menurut saya Kelebihan ya? kelebihan DBMS dapat mengakses data lebih cepat, Bu. Oke, betul ya. Ya, kalian aja bisa lihat tadi ya bahwa di DBMS itu ada banyak fitur-fitur yang bisa kalian gunakan sendiri, navigasi dan sebagainya. Misal mau masukin data atau mau import dan lain sebagainya, itu prosesnya menjadi lebih mudah. Oke, kemudian yang berikutnya Khairul Cahyadi. Untuk kelebihan di BMS sendiri, menurut saya kemungkinan duplikasi datanya kecil, Bu. Oke, Karena kan good. ada fitur foreign key kan. Primary key deh. Iya, primary key. Ya, intinya ada fitur key-nya ya. Nanti kita belajar macam-macam key-nya itu detailnya di semester 3. Betul ya? Jadi dengan adanya DBMS sudah bisa meminimalkan redundansi data. Berikutnya Raka Abirama. Kelebihannya apa, Raka? Kelebihannya mengakses data lebih cepat dan mudah, Bu, dan efisien. Oke, tadi ya, memakai temannya tadi berarti kita lihat dari keefektifan, sehingga kalau lebih efektif, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan DBMS gitu ya, kita udah tahu dia efektif. Artinya waktu yang tersisa untuk yang tadinya menggunakan hal tersebut itu bisa kita gunakan ke hal yang lain. Gitu. Oke, di Anggoro kelebihannya apa? Kelebihannya efisiensi waktu dan juga memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data itu sedikit, Bu. Memori yang digunakan kapasitas penyimpanan Ya. datanya lebih besar. Oh iya, maksudnya kayak gitu, Bu. Oke, jadi kalau Trianggora melihat dari sudut pandang ruangan penyimpan gitu ya, nggak mesti menyediakan satu ruangan gitu ya, cukup hanya install satu aplikasi gitu ya, kemudian gunakan memori komputer, artinya ruangan penyimpanannya itu sangat besar untuk data yang besar pula gitu ya. Berikutnya Revalina Adelia. Kelebihannya datanya lebih akurat, Bu.
Oke, datanya lebih akurat karena saya tambahkan. Revalina melihat keakuratan data dalam artian gini, ketika kita menggunakan DBMS ya, kita kan sudah setting gitu teman-teman ya. Kamu udah belajar Alpro kan? Di Alpro kan ada tipe-tipe data kan? Nah, di tipe data itu kan ada integer, ada float gitu ya. Nah, kalau di DBMS itu ada string ya, kemudian misalnya ada varchar dan lain sebagainya. Nah, kenapa lebih akurat? Karena ketika kita udah setting misalnya IPK itu adalah angka, berarti kita tidak akan bisa memasukkan sebuah huruf gitu ya, karena yang memang dipaksa masuk adalah angka bukan huruf. Jadi hal-hal yang tidak boleh masuk ke dalam sistem itu memang sudah ditanggulangi lebih dulu. Kemudian kayak misalnya NPM. NPM kan memang angka, tapi kan dia kan angkanya panjang ya. Nah, angka yang panjang itu tipe datanya adalah varchar. Ya, misalnya kita setting varcharnya 15, artinya maksimal yang boleh masuk di situ adalah angka dengan jumlah ya, itu jumlah digitnya itu 15. Jadi kalau lebih dari itu ya nggak akan bisa masuk. Nah, itu yang dimaksud dengan akurat karena tipe data untuk setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sistem itu sudah di-set duluan, ya sudah dikonfigurasi duluan. Oke, berikutnya Tri Anggoro, entar. Tadi udah belum dia ya? Bu, kepencet, Bu. Oh, oke, berarti bukan. Razi Ibrahim, silakan. Kelebihannya apa? Mudah modifikasi datanya, Bu, jika ada kesalahan. Oke, good. Karena ada kemudahan misalnya untuk manipulasi data tadi gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya Ramzi Syah. Kelebihannya apa? Menurut saya lebih mudah dalam pengambilan keputusan, Bu. Karena sorry dek, kekecilan suaranya. Udah gede, kedengaran nggak Bu suara Bu? Sudah. Gimana? Menurut saya itu lebih mudah dalam pengambilan keputusan, Bu. Karena data yang tertata itu rapi, Bu. Oke, bisa. Oke, cukup. Udah nggak mau ada lagi? Kelebihannya apa? Oke. Nah, sekarang kita ke kekurangannya ya. Jadi kita lihat bahwa DBMS itu seperti itu, ya pasti ada kekurangan dong. Nggak mungkin lah dia yang perfect banget itu. Sekarang kita ke Zidan Wali. Kekurangannya apa? Oke Bu, menurut saya kekurangannya itu memerlukan orang yang sudah terbiasa menggunakan basis data tersebut. Jadi menggunakan orang ahli lah Bu. Oke, good. Jadi Zidan melihat kekurangannya itu dari sisi SDM. Artinya ya tergantung ya. Kalau artinya gini, kita tahu lah ya, namanya DBMS itu kan satu aplikasi khusus gitu ya. Artinya perlu ada SDM khusus yang memang benar-benar bisa mengelola gitu ya atau menggunakan si DBMS tersebut. Kemudian Alivia Weni Kurnia, ini baru ya. Silakan, kekurangannya apa? Kelas apa Alivia? Saya dari kelas A, Bu. Oke, silakan. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu dia lebih mahal karena sistem basis data tuh membutuhkan sumber daya yang tinggi. Terlebih lagi buat melakukan perawatan secara berkala gitu. Oke, good. Jadi Alivia melihat dari sisi biaya, teman-teman jelas ya. Kita punya DBMS. Yang pertama adalah meskipun ya DBMS-nya itu yang gratisan, yang bukan Oracle, tetap kita butuh maintenance, paling nggak kan butuh sumber daya untuk mengaktifkan DBMS tersebut gitu kan. You harus punya laptop gitu ya, kemudian harus ya pakai listrik dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak effort lah yang harus kita keluarkan kalau kita pakai DBMS. Berikutnya Revalina Adelia. Kelebihannya apa? Kekurangan ya, sorry. Kekurangannya kalau misalkan mau backup filenya itu makan waktu yang lama, Bu, karena dia nyimpen filenya banyak. Oke, good. Kekurangannya nge-backupnya lama, karena misalnya satu database punya banyak table gitu ya, kemudian satu table datanya juga banyak. Kalau yang make sense aja lah gitu ya, dalam satu database tabelnya banyak, dalam satu table juga isi datanya banyak, ya berarti kan memori yang dibutuhkan untuk menyimpan data itu sebetulnya juga semakin besar. Kemudian ketika kita mau melakukan backup, ya prosesnya juga pasti akan lama gitu ya. Itu kalau kita ngeliat proses ya, prosesnya lama. Cuman kelebihannya adalah ada backupnya gitu ya, kita bisa melakukan backup. Berikutnya Hilya. Lebih ke kompleksitasnya sih Bu, kayak yang kita lihat tadi juga, yang pemaparan tadi itu
sedikit kan dia lebih kompleks dari pengaturan, pengelolaan sama Oke, pemeliharaan good. gitu Bu. Jadi memerlukan sumber daya manusia yang terampil jadi Bu. Gitu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dari Hilya ya, dia melihat kekurangan dari DBMS adalah sangat kompleks. Betul. Sangat kompleks itu ya dari segala sisi gitu ya, dari pengaturannya tadi, belum lagi kalau cara masukinnya gimana, yuk harus ngerti gitu ya cara pakai query-nya agar datanya masuk ke dalam database dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kompleks itu ya berarti ada banyak sisi lah gitu ya. Berikutnya Ramzi Syah, silakan. Kekurangannya apa? Maaf Bu, bentar. Kekurangannya itu Bu, fitur-fitur baru akan selalu diupdate Bu, dan juga fitur terbaru itu dijualnya terpisah Bu. Oh oke. Misal asumsikan kita pakainya Oracle gitu ya, yang ada misalnya add-on gitu ya. Anak sekarang tuh bilangnya apa? Add-on ya. Anak saya tuh bilangnya add-on loh. Saya suka kemarin add-on gitu ya, atau kayak plugin lah gitu ya. Artinya kalau misalnya ada installer terpisah, ya berarti kan harus bayar lagi. Oke. Tadi siapa sih? Tadi siapa Mas? Ramzi Bu tadi. Oh Ramzi. Berarti sekarang Raka Abirama, silakan. Kehilangan akibat ini Bu, kegagalan sistem atau kena serangan cyber Bu. Oh oke. Bentar, Raka, saya belum nemu Raka Abirama. Oke, Raka Abirama melihat dari sudut pandang kerentanan dari sisi cyber security-nya, misalnya kayak gitu ya. Ya itu masuk akal ya, kalian pasti udah paham ya. Terkait dengan virus, pencurian data, dan lain sebagainya. Ini orang baru nih, WOD virus. Silakan. Dari kelas apa? Dari kelas A, Ibu. Oke, silakan. Jadi kayak kekurangan dari DBMS itu, dia mempunyai biaya software itu yang cukup tinggi sehingga kayak ada beberapa perusahaan itu harus meningkatkan budgetnya. Oke, dari sisi biaya, kalau misalnya kita sebut saja misalnya Oracle, ya butuh biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode konvensional maupun yang metode penggunaan file biasa ya. Oke, Razi Ibrahim. Butuh server yang selalu online, Bu. Jadi Oke, good. servernya Betul. Mana antara Razi belum ketemu. Razi Ibrahim, oke. Nah, teman-temannya mungkin belum ada yang tahu ya, sebagian juga udah tahu. Jadi gini, kalau yang namanya DBMS, apalagi misalnya perusahaannya tersebut, operasional perusahaannya itu 24 jam. Kayak perbankan, nggak mungkin kan dia shutdown. Meskipun dia offline dari jam 11 malam sampai jam 6 pagi, itu bukan berarti sistemnya shutdown. Itu nggak mungkin ya. Jadi dia buat offline itu ya biar tidak ada serangan-serangan lah gitu ya di waktu malam hari ketika orang tertidur. Nah, yang dimaksud dari teman kalian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan database ya. Database itu kan harus terus menyimpan data gitu kan ya. Nah, ketika perusahaannya tersebut penyimpanan datanya online, dia kan butuh satu server. Jadi server itu kayak satu PC yang memang disediakan untuk menyimpan si data-data ini. Ya, jadi harus selalu aktif dayanya gitu ya. Kemudian kalau mati lampu juga harus punya gimana nih backupnya biar dia terus nyala, misalnya kayak ada genset dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kondisi seperti itu, nah itu juga yang menjadi kekurangan gitu ya, bahwa ya kita punya biaya lebih, beban lebih gitu ya. Gimana caranya agar si servernya ini akan terus aktif. Oke, berikutnya Raka Abdirama. Udah tadi, Bu. Ya? Sudah? Udah tadi ya. Oke, kamu masih ini hand-nya. Fircan, terakhir. Batasan dalam tipe data, Bu. Oh, gimana maksudnya, Fircan? Kayak kita terbatas gitu, Bu, buat mengolah jenis datanya gitu, Bu. Apalagi kalau Contohnya misalnya, apa? kayak tadi, misal kayak dari Excel gitu, Bu, nginputnya kan harus dari Excel, nggak bisa dari Word gitu mungkin, Bu. Oh, gitu. Tapi itu belum masuk ya, karena kan memang kalau kita punya istilahnya itu punya software, dia kan pasti punya aturan-aturan khusus ya. Baik, Bu. Ya, nggak apa-apa. Thank you ya. Samudra mau nambahin?
Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan. Di bagian keamanan Bu, seperti di hack gitu Bu. Oke, gimana? Di bagian Kemudahan keamanan untuk Bu. dihack atau pencurian data. Ya Bu. Oke, jadi gini teman-teman. Kalian tahu nggak kisahnya dulu? Meskipun ya, ini ya yang namanya kejahatan mah bisa di mana aja gitu ya. Jadi ada cerita, nah ini ceritanya gitu ya. Di sebuah perbankan, kayak dia tuh adalah seorang teller gitu. Jadi setiap ada nasabah yang transaksi, dia ambil 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Ya bagi kita mah 1.000 nggak ada arti gitu ya. Tapi kamu bayangin gitu, dia bisa dapat misalnya 1 juta lebih nasabah. Nah 1.000 dikali 1 juta itu berapa? Kan banyak sekali gitu kan. Nah akhirnya ya ketahunan lah seperti itu. Artinya gini, terkait dengan hacking gitu ya. Misalnya dia entah dia tahu username and password temennya, jadi dia berusaha masuk gitu ya menggunakan akun temennya, ya itu juga nggak menutup kemungkinan gitu ya. Atau yang namanya jaringannya online, ya bisa aja ada penyusupan gitu ya dan lain sebagainya. Oke, cukup ya. Jadi saya senang sekali nih, aktif sekali ya. Ini anak kelas G ada nggak sih di sini? Atau cuma 2 ini aja, Irma sama Ihsan? Yang lain ada nggak? Ada Bu. Novel. Ini meskipun kelas A bebas ya, mahasiswa kelas G itu juga bebas buat sharing pendapat. Di sini tidak eh, tidak apa namanya tentang kelas. Sorry. Maksudnya ini bukan cuma untuk kelas A, jadi bebas. Oke, jadi teman-teman sekarang palingnya udah punya insight lah gitu ya bahwa apa sih basis data gitu ya. Sekarang kamu udah tahu bahwa oh basis data itu adalah pangkalan data yang digunakan untuk menyimpan sebuah data gitu ya. Kemarin juga di sistem informasi kan kalian tahu ya kira-kira data apa aja sih yang disimpan gitu ya. Kayak misalnya di SIAK. SIAK itu apa aja data yang disimpan? Yaitu data mahasiswanya, data dosen, data jadwal kuliah gitu ya, data jadwal UAS, kemudian data KRS kalian, data misalnya kalau di saya mah ada data kurikulum, ada data presensi dan lain sebagainya. Ya, jadi itu contoh-contoh kasus ya yang menggunakan basis data dan data apa aja yang disimpan. Ini singkat cerita terkait dengan DBMS ya. Jadi DBMS itu adalah sebuah software ya yang digunakan dan membolehkan kita untuk mendefinisikan, merancang, mengolah suatu base data atau sebuah perangkat lunak yang memiliki fungsi CRUD tadi ya, create, read, update, and delete. Ini tadi keunggulannya praktis, simple ya DBMS itu. Kemudian dari sisi kecepatannya, jelas ya komputasi waktunya lebih cepat. Ada banyak fitur yang kita gunakan untuk melakukan pencarian agar lebih cepat di situ ya. Dibandingkan kalau kita menggunakan metode konvensional atau ketika kita menggunakan metode penyimpanan dengan konsep file biasa. Nah, konsep file biasa itu kan meskipun dia sudah terdigitalisasi, kita kan tetap harus cari satu-satu. Gitu. Nah, kemudian mengurangi kejenuhan. Artinya, ya pekerjaan yang monoton itu bisa diringkas gitu ya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di DBMS. Itu keunggulannya. Jadi kayak misalnya pekerjaan entry data sekarang itu ya sudah nggak ini lagi gitu karena bisa ditangani oleh si DBMS dan juga keunggulannya adalah up to date. Jadi kalau ada data terbaru bisa langsung terupdate secara otomatis ke dalam sistemnya selama kita input ya. Jadi satu kali input langsung terubah buat semuanya, terinformasi untuk kesemuanya. Nah, tadi ini ya, perangkat lunak DBMS ya untuk merancang base data yang cukup besar biasanya itu menggunakan Oracle, SQL Server sama MySQL. Yang dicontohkan sama laboran kita tadi adalah MySQL. Software yang dipakai itu adalah XMPP dan Apache gitu ya. Nah, kemudian untuk bawaan dari Office biasanya kita pakai Access. Nah, biasanya ini dipakai untuk basis data atau penyimpanan data yang kecil-kecil aja. Kecil tuh sih gimana sih Bu? Ada yang ada ukurannya gitu lah. Nah, kemudian ini tadi fungsi-fungsinya ya sudah. Kita bisa membuat tabel, nge-save, CRUD, buat laporan, ekspor impor gitu ya. Kemudian ada query-query yang bisa kita gunakan untuk mengolah data yang ada di DBMS. Baik, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Saya Sudah Bu, izin paham? nanya Bu.
Oke, Firkan, ada pertanyaan, silakan. Kalau misalnya dari DBMS, apakah bisa memvisualisasikan datanya, Bu, seperti dalam bentuk grafik atau? DBMS yang saya tahu dia tidak ada bentuk grafik, tapi dia punya tree. Tree-nya itu, ntar ya, saya panggil Mas Laboran lagi. Mas Laboran masih ada di sini nggak? Udah keluar ya. Nah, nanti kan di basis data kalian itu akan belajar yang namanya IRD ya. Jadi ada bagan hubungan relasi gitu ya, IRD, Entity Relationship Diagram. Nah, kalau kita pakai DBMS itu kalau ya, kalau kita pakai DBMS dan kamu buat database-nya sudah benar, akan mempermudah kita ketika kita melihat visualnya gitu ya. Jadi visual dari si database itu tuh direpresentasikan dengan IRD. Nah, saya mau kasih lihat dulu contoh langsungnya. Jadi visualisasinya itu nanti kelihatan tuh hubungan antar tabelnya seperti apa gitu ya. Saya telepon. Coba saya carikan. Oke, saya contohkan dari website aja ya. Mas laporannya mungkin ada kegiatan. Oke, sudah terlihat loading ya? Sudah, Bu. Nah, jadi teman-teman ya, di database itu yang dilihatin sama Mas Laboran tadi, di pojok sebelah kanan itu ada yang namanya Table Designer. Nah, kalau kamu lihat Table Designer tersebut, mana nih? Itu akan langsung terlihat relasi antar tabelnya. Nah, kayak gini ya, contohnya relasi antar tabelnya itu langsung kelihatan. Ya, sampling aja misalnya ini ya. Loh, ada. Monitor Mas Laboran sudah masuk? Ya, pokoknya kalian lihat aja nih ya. Kamu nanti cari sendiri tuh desainer database MySQL. Jadi, dari sini kita akan lihat, oh ternyata tabel ini tuh punya relasi dengan ini ya, gitu. Oh ternyata misalnya ini punya relasi dengan ini punya relasi dengan ini. Udah gitu, itu visualnya. Nanti kalau kamu buat database-nya benar, atau kan yang pertama itu harus desain dulu ya, harus ngedesain IRD-nya dulu. Kalau IRD-nya udah selesai, baru tuh kamu bisa, nah ini nih contohnya. Mana gambarnya? Ada ya, oh ini nih. Nggak bisa dibuka. Halo Mas Wahyu, sudah masuk belum? Oke, ada. Jadi gitu ya, ada pertanyaan lagi, Firkan? Nomornya belum. Halo Firkan? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup ya? Cukup. Jadi Cukup. kalau ini nih yang jelas nih di sini nih. Nanti nggak kelihatan pula ini. Nanti di sebelah sini ada desainer, kamu klik nanti muncul gambar ini. Nah, gambar ini adalah visual dari tabel-tabel yang ini tadi. Kalau kamu sudah mengkoneksikan antara primary key and foreign key-nya, nanti kamu akan bisa melihat bahwa setiap tabel ini nih ada hubungan. Tabel mana aja yang punya hubungan gitu.
Siap, Bu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukupkah? Cukup, Ibu. Yang lain bagaimana? Sudah mengerti? Baik. Untuk minggu depan, karena kita masih Selasa ya, sama online ya. Oke, buat teman-teman, kita itu UTS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, minggu depan itu minggu ke-7, berarti kita mulai UTS tanggal 24 Oktober. Saya ulangi, kita UTS tanggal 24 Oktober ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau materi kita udah habis ya, tadi saya terlewat, harusnya kita itu belajar tentang perkembangan komputer dulu ya, baru ke database. Jadi minggu depan perkembangan komputer, kemudian tanggal 24-nya kita UTS, kemudian di akhir Oktober dan di awal November mudah-mudahan kita belajar tentang ini, apa namanya, jaringan gitu ya, konsep jaringan dan sebagainya. Nah, teman-teman saya minta sudah bisa menyiapkan ya ide inovasi yang telah saya sampaikan di minggu pertama. Jadi kalian harus bisa membuat satu ide inovasi berbasis teknologi informasi ya, yang make sense buat diimplementasikan dalam 5 tahun ke depan. Ya, jadi nanti harus sudah ada gambar rancangannya kayak gimana, fungsi-fungsi dari setiap bagiannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian kesimpulannya, ringkasannya atau referensinya gitu ya, referensi apa sih yang menunjukkan dan meyakinkan kalian bahwa ini produk rancangan saya bisa loh diimplementasi dalam 5 tahun ke depan. Untuk kelompoknya nanti saya yang bagikan ya, karena kan mungkin beberapa dari kalian belum ada yang kenal ya. Jadi tolong dipersiapkan dari sekarang ya, tolong dipersiapkan idenya dari sekarang. Nanti saya bagikan kelompoknya. Oke, Mas Laboran, maaf ya tadi kita udah selesai. Tadi saya akhirnya kasih tunjuk dari website ya. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Sidik ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Iya nggak Tadi apa-apa. Iya, Bu, sama-sama. sama-sama Bu. Oke, thank you ya Tadi Mas. ada Iya. praktikum, Bu. Oh iya Iya ya. Bu. Iya, Bu. Oke, thank you teman-teman semua ya atas partisipasinya. Terima kasih sekali dan antusiasnya saya sudah catat banyak sekali ya yang berpartisipasi hari ini. Semoga hari ini sudah dapat wawasan lebih ya terkait dengan basis data. Selamat sore, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording Bu. stopped. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.